dan kali ini saya akan menunjukkan betapa cantiknya Ubuntu Studio setelah ditambahkan sesuatu. Nah, apakah itu? Tonton terus ya video ini sampai selesai. Dan yang sempat menonton video ini dan belum subscribe, silakan subscribe channel Trindi Rhino. Oke, lanjut. Nah, ini Ubuntu Studio ini yang saya gunakan adalah yang versi 20.04 ya, Vocalvosa. Dan versi 20.04 ini masih menggunakan desktop XFCE, dan kabarnya nanti untuk yang berikutnya ini sudah beralih ke KDE. Tetapi ini meskipun XFCE, ini bisa kita percantik dengan sesuatu. Nah, apa sajakah itu? Nah, pertama untuk tema sendiri, ini Ubuntu Studio ini sudah mengusung tema yang item-item ya, semuanya item. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan temanya itu apa ya, ada Murina, lebih variatif itu ya, ada putih, biru, macam-macam. Tapi ini tema untuk kali ini semuanya item-item. Jadi ya gitulah. Nah, untuk yang pertama, setelah untuk tema nggak masalah ya, ini sudah item-item. Kemudian berikutnya saya install Plankdoc, Plank atau Plank ya bacanya, tulisannya PLANK, Plank atau Plank aja ya saya bacanya, ilat Jawa gitu, Plankdoc. Nah, ini Plankdoc ini adalah doc yang paling sederhana, tanpa pengaturan yang ribet, dan sudah mengerti akan kebutuhan penggunanya. Jadi misalnya begini. Nah, ini ada jendela gini ya, kita turunkan, maka Plankdocnya ini akan nyungsep ke bawah, kemudian kalau dinaikkan akan nongol lagi gitu ya. Jadi udah otomatis. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, seumpama ini kita maksimize kita perbesar itu, ini akan menghilang. Tapi kalau kursornya kita pentokkan ke bawah, mentokkan ke bawah, ini akan nongol lagi seperti ini. Jadi benar-benar simple, nggak ribet, dan sudah apa ya, tahu akan kebutuhan penggunanya. Sononya udah tahu ya, ini yang bikin Plankdoc ini ya. Jadi kita nggak perlu mengatur sesuatu yang ribet-ribet gitu, yang ruwet-ruwet. Sebenarnya sih dulu saya menggunakan Kairodoc ya. Kairodoc itu bagus dan fiturnya banyak sekali ya, sangat lengkap fiturnya dan bisa kita oprek-oprek sesuka hati. Tetapi untuk versi yang sekarang ini Kairodoc agak-agak rada bermasalah gitu, kayak ada semacam bug gitu ya. Jadi akhirnya saya memilih Plankdoc. Sebenarnya sih selain Plankdoc itu ada banyak sekali ya jenis-jenis doc. Di antaranya ada apa aja ya, saya lupa namanya. Pokoknya ada banyak gitu ya, ada banyak sekali doc. Nah, ini saya memang kebetulan pilih yang Plankdoc aja. Soalnya nggak ribet dan pokoknya ini sudah perfect lah, udah bagus. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah kita tambahkan Plankdoc, atau silakan mau pilih doc yang lainnya juga terserah. Ini selanjutnya kita tambahkan efek ya, Compiz, namanya tulisannya Compiz, COMPIZ ya, Compiz. Saya nggak tahu cara bacanya Compiz atau Compiz ya, Compiz aja ya, Compiz ya, yaitu Compiz dan Compiz Config Setting Manager buat pengaturan. Jadi seperti ini. Ini sudah saya install. Untuk perkara tata cara menginstalnya sudah tahulah ya, melalui software ya. Software nanti kan ada, kan bisa dicari Compiz gitu kan, tinggal install gitu ya. Syaratnya kan ada kuota gitu. Selama ada kuota semuanya beres. Nah, ini sudah saya install Compiznya, dan kita atur sedemikian rupa sehingga ini menciptakan efek-efek yang luar biasa seperti ini. Ini efek agar-agar. Nah, seperti ini. Nah, keren kan? Ini kalau digoyang-goyang, ini efek agar-agar salah satunya ini. Mana ini?
Efeknya namanya nah ini wobbly windows. Kemudian ini ketika kita perkecil, minimize atau unminimize seperti ini akan menciptakan efek seperti jin yang keluar dari lampu ajaib. Ini namanya efek magic lamp atau lamp ya bacanya. Ini ada di dalam animation. Nah, ini bisa kita atur sedemikian rupa ya, sehingga menciptakan efek-efek seperti ini. Nah, ini kompis ya, namanya kompis. Oh ya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan efek-efek 3 dimensi seperti ini. Nah, seperti ini. Wih, keren kan? Ini XFCE bisa tampil secantik ini berkat kompis. Ini efek 3D desktop, lihatlah itu pada bagian file manager-nya itu nongol keluar gitu ya, 3 dimensi gitu, keren kan? Sangat memuaskan. Sebentar, oh ya ini ada. Kemudian yang berikutnya setelah kompis ya, kita percantik dengan kompis. Ini ada efek selanjutnya yaitu menggunakan emerald. Emerald ini adalah dekorasi pendukung dari kompis. Dekorasi itu bagian bingkainya ini loh, bagian pinggirnya dari window ini, jendela ini. Ini bagian pinggirnya ini kan disebut dekorasi. Nah, bingkai gitu ya. Nah, sebenarnya sih kompisnya sendiri udah mengusung ya bingkai GTK dan sudah cukup bagus, transparan gitu, tetapi kurang variatif. Sebenarnya sih ada tema yang lain selain GTK dan Emerald ya, yang namanya Meta City, tetapi rada ribet gitu ya Meta City, sehingga saya lebih memilih ini Emerald. Jadi Emerald ini lebih variatif ya temanya. Banyak bingkai-bingkai yang bisa kita pilih, dan mau yang transparan atau enggak transparan. Selain itu, tiap bingkai ini bisa kita atur sendiri, bisa kita oprek-oprek sendiri, apa ya istilahnya ya, bisa kita pokoknya bisa kita oprek-oprek sesuai keinginan kita ya. Mau transparan, warnanya juga bisa kita rubah, bisa kita atur. Sedangkan ini adalah tema-tema bawaan dari Emerald, banyak sekali, sudah cukup banyak ya. Bisa kita pilih sesuka hati, atau kita mau oprek sendiri juga bisa nanti di pengaturan edit tema gitu ya. Ini menyebabkan bingkainya bisa bervariasi, bisa kita pilih mau yang mana, terserah. Kebetulan saya pilih yang ini. Oke, ini Emerald ya. Emerald pendukung dekorasi yang ada di kompis. Kemudian setelah itu kita bisa setting menu menjadi transparan seperti ini. Nah, XFCE yang sekarang ini menggunakan menu, kalau nggak salah namanya Whisker ya, menu Whisker. Saya nggak tahu cara bacanya sekali lagi. Nah, ini menu Whisker ini sebenarnya tidak transparan seperti ini, tetapi bisa kita bikin, mau berkata buat sama bikin jadi bukin. Bisa kita bikin seperti ini transparan dengan cara arahkan ke menu, kemudian klik kanan, atur properti seperti ini ya. Kemudian pada bagian bawah ini ada keburaman latar belakang. Nah, ini kita bisa atur transparansinya, efek tembus pandangnya, tembus pandang. Semakin ke kiri semakin tembus pandang, semakin bening. Semakin ke kanan semakin budak, semakin berwarna, semakin padat gitu ya. Semakin enggak transparan gitu. Bisa kita atur
tetapi ini saya set ke 80. Nah ini sayangnya, sebenarnya sih nggak sayang-sayang juga ya, ini hanya yang transparan hanya di bagian ininya saja yang saya tunjukkan pakai panah ini, kursor ininya saja. Sedangkan yang bagian sini ini nggak transparan. Tetapi kok bisa transparan yang ini? Nah ini saya atur saya atur lanjutan gitu ya. Saya atur lanjutan menggunakan kompis. Kembali ke kompis lagi. Nah pada bagian mana ini? Kok nggak ketemu? Ah ini bagian opacity, brightness, and saturation. Nah bagian ini. Nah ini nanti kita isikan seperti ini. Ya pokoknya kapan-kapan lah tata caranya gimana. Mungkin bisa kalian sementara cari sendiri di Google ya, cara tata caranya. Ini bisa kita bikin transparan seperti ini. Apalagi Ubuntu Studio yang sekarang ini menggunakan tema-tema yang hitam-hitam. Ini sangat membantu efek transparansi seperti ini. Kalau buat efek transparan di kompis ya seperti ini ya. Sehingga membuat membuat menu menjadi transparan seperti ini. Ya, cantik kan? Jadi bukan hanya ininya saja yang transparan, melainkan juga yang bagian sini. Ini juga ikut transparan. Ini ya. Kemudian selanjutnya bisa kita install juga icon. Saya lagi-lagi saya nggak tahu cara bacanya gimana. Icon atau ikon aja ya. Nah, icon. Menu whisker kita tutup dulu. Ini pada bagian manajer pengaturan pada bagian tampilan. Saya takutnya ngehang. Nah ini. Nah pada bagian ikon ini. Nah ini saya install Faenza. Ini adalah ikon favorit saya, yaitu Faenza ikon tema. Ini tema ikon yang paling saya sukai karena ya srek aja di hati saya. Karena srek aja ya, terserah kalian mau tambahkan ikon kek, mau enggak kek, terserah. Tapi saya suka menambahkan ini Faenza ikon tema. Dan ini yang paling saya sukai. Selanjutnya apa ya? Kayaknya udah ya. Dan mungkin ada tambah-tambahan yang lain, misalnya seperti apa tuh? Tambahan-tambahan itu widget itu ya, tambah widget menggunakan screenlet widget. Tapi kok saya nggak ketemu ya sekarang screenlet widget, mungkin belum ada ya. Tapi biasanya ada ya, di versi Ubuntu 14.04 itu masih ada screenlet widget dan bisa kita tambahkan membuat widget itu ya, seperti kalender, kemudian jam dinding dan lain sebagainya. Tetapi kayaknya bisa menambah sesak RAM-nya menjadi tambah sesak. Tapi saya rasa ini sudah cukup cantik kok. Dan ini untuk bagian panelnya ini bisa kita tambahkan karena ini sudah ada item applet atau apa istilahnya, item. Nah, ini ada macam-macam, silakan bisa tambahkan sendiri, terserah kita mau menambahkan apa aja. Nah ini ada yang bisa membuat kita tahu seberapa besar penggunaan CPU. Kemudian kalau jam ini udah dari sononya, ini ada ya, pokoknya gitulah. Baik, ini saja yang bisa saya tunjukkan betapa cantiknya Ubuntu Studio setelah dipercantik. Mungkin di
Ubuntu Studio versi berikutnya sudah menggunakan KDE, tidak lagi XFCE. Selamat tinggal XFCE. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini untuk mempercantik. Dan semoga video ini ada manfaatnya buat yang sempat menonton video ini dan belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan bye-bye.